Taib bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang ketiga. Sekarang kita masuk pelajaran baru, pelajaran yang ke-17, yang mana pelajaran yang ke-17 ini merupakan pelajaran yang terakhir dari jilid yang ketiga ini. Baik, jadi pada kesempatan kali ini kita akan ambil bagian yang pertama dari pelajaran yang 17 ini. Silakan dibuka di kitabnya di halaman 141. Baik, Ad-Darsus Sabi'a Asyara, pelajaran ke-17. Baik, sebagaimana biasa, sebelum kita masuk ke materi nahwu atau materi sorofnya, terlebih dahulu kita diberikan narasi teks. Di sini berbentuk hiwar, berbentuk percakapan. Percakapan antara seorang guru dengan murid-muridnya. Baik, kita mulai saja. Al-Mudarris, seorang guru mengatakan, "Kaifa asbahtum ya ikhwan?" Ya, bagaimana pagi kalian wahai ikhwan? Asbaha yusbihu artinya ya, ja'a atau shara fi waqti as-sabah. Ya, ketika kita sedang berada di waktu pagi itu namanya asbaha. Ana asbahtu. Makanya di zikir pagi kita katakan asbahna wa asbahal mulku lillah. Kita berada di waktu pagi dan ya kekuasaan ya adalah masih milik Allah Subhanahu wa taala. Kaifa asbahtum ya ikhwan? Bagaimana kalian berada di waktu pagi ini wahai ikhwan? At-talabah. At-talabah kemarin kita sudah bahas di pertemuan terakhir dari pelajaran yang ke-16. At-talabah itu merupakan salah satu dari wazan jamak taksir. Ya, artinya para santri, entah santriwan atau santriwati. Asbahna bi khairin. Kami berada di waktu pagi dalam keadaan khair, dalam keadaan penuh dengan kebaikan. Walhamdulillah, dan hendaknya kita memuji Allah, segala puji bagi Allah ya karena kita bisa berada di pagi hari dengan keadaan yang penuh dengan kebaikan. Wa kaifa asbahta anta ya Ustaz? Dan bagaimana engkau di pagi ini wahai Ustaz, wahai guru? Maka gurunya menjawab, bi khairin ahmaduhu wa ashkuruhu. Bi khairin, ya, berada dalam kebaikan juga. Ahmaduhu, aku memujinya, wa ashkuruhu, dan aku bersyukur kepadanya. Ya, di sini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Aku memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Baik. Kemudian setelah diam beberapa jeda, gurunya mengatakan, "Atfi'il anwar ya Idris, fala hajata ilaihal an." Atfi'i, atfi'i ini merupakan fi'il amr ya, dari kata atfa'a. Begini tulisnya ya. Atfa'a yudfi'u. Ya. Atfa'a yudfi'u itu artinya memadamkan. Ya, khusus untuk cahaya atau api. Baik. Jadi atfi'il anwar artinya padamkanlah cahaya-cahaya, maksudnya cahaya lampu. Ya. Padamkanlah cahaya-cahaya karena al-anwar itu jamak dari nurun. Artinya cahaya. Nurun jamaknya anwarun. Baik. Wahai Idris, padamkanlah cahaya-cahaya itu, maksudnya cahaya lampu. Fala hajata, maka kita tidak butuh. Hajatnya butuh, lahatnya tidak butuh. Ilaiha, kepadanya, kepada cahaya lampu itu. Al-an, sekarang, karena udah pagi, terang gitu ya. Jadi tidak butuh lagi cahaya lampu. A'tini waraqatal ghiyabi ya Yaqub. Setelah yang berapa lama lagi gurunya mengatakan a'tini. A'tini ya. Ya, dari kata a'ti ya, ini adalah fi'il amr. Ya, ini adalah fi'il amr dari kata a'ta yu'ti. Ya, jadi nulisnya seperti ini. A'ta yu'ti. Fi'il amrnya a'ti. Ya, jadi a'tini ini di sini maf'ul bi ya. A'tini berikan kepadaku. Waraqatal ghiyabi ya Yaqub. Waraqatal ghiyab ya, kertas absen.
Ya, waraqatul ghaib artinya kertas absen atau absensi. Wahai Yakub, diberikan kepadaku kertas absen wahai Yakub. Baik. Kemudian Yakub mengatakan ha hiyadhi. Ha hiyadhi. Ini sudah pernah kita bahas. Kalau sebelumnya kita bahas ha huwadha. Nah, ha hiyadhi untuk muannats. Baik. Jadi ha hiyadhi artinya inilah dia. Hazi ini dari kata hadhihi. Baik. Jadi akar kata ha hiyadhi ini sebenarnya dari kata hadi. Ya, hadi itu maknanya sama dengan hadhihi. Ya, maknanya sama dengan hadihi, kemudian kita masukkan domir hiya di tengahnya, jadinya ha hiya zi, artinya inilah dia. Muannas dipakai di sini kenapa? Karena warokoh itu muannas, jadi ha hiya ini kembalinya ke warokoh tadi. Lam yahdur Utsman al-yauma. Lam yahdur Utsmanul yauma. Utsman tidak hadir hari ini. Fa innahu musabun bi ishalin syadidin. Ya, karena dia musabun. Musabun ini ismul maf'ul dari kata asaba yusibu. Nah, ini akan kita bahas nanti setelah hiwar ini. Asaba yusibu ismul maf'ulnya musabun, artinya tertimpa. Ya. Jadi Utsman tidak hadir hari ini karena sesungguhnya sedang tertimpa ishalin syadid. Ishal itu dari kata sahlun. Sahlun artinya mudah, mudah dalam buang air. Ya, berarti bahasa kita apa? Mencret. Ya, terlalu mudah keluarnya. Gitu. Ya, lolos saja. Ya, azakumullah. Ya, itu bahasa Arabnya adalah ishal. Lawan katanya imsak. Imsak itu susah keluarnya. Baik. Syafahullahu. Syafa yashfi artinya menyembuhkan. Ya, syafahullahu. Semoga Allah menyembuhkannya. Ba'da tasjili asma'il ghaibin, setelah tasjil, tasjil itu sudah pernah kita ambil, dia masdar dari kata sajjala yusajjilu, artinya mencatat atau merekam. Setelah dia mencatat, setelah si guru tadi mencatat nama-nama al-ghaibin, nama-nama santri yang tidak hadir, al-ghaibin jama dari ghaibun. Nah, kemudian dia mengatakan a'tiha al-muraqiba, berikanlah dia. Ah, di sini warokoh tadi, yang kata absen tadi. Berikanlah dia kepada al-muraqib. Al-muraqib ini artinya kemarin adalah pengawas. Fa innahu yuriduha al-ana li amrin ma. Karena dia menginginkan kertas ini sekarang li amrin ma, untuk suatu urusan. Ya, amrin ma, ini ma ini nanti akan kita bahas di sini. Ma ini namanya ma nakirah at-tamah, ya, al-mubhamah. Nanti akan kita bahas. Jadi irobnya sebagai sebagai sifat, ya. Jadi li amrin ma artinya untuk suatu perkara tertentu, ya. Jadi dia butuh kertas absen ini untuk suatu urusan, ada perlu gitu. Dan gurunya mengatakan iyakun maktabuhu muglaqan. Kalau maktabnya muglaqan, ya. Kalau perpustakaannya, afwan, kalau kantornya, kantor si muraqib ini muglaq, muglaq artinya tertutup, ya, terkunci, nggak ada orang artinya. Fasatajiduhu fi maktabil musyrik ala nasyatis thaqafi. Fasatajiduhu, maka engkau akan mendapatinya. Wajada yajidu, anta tajidu, tambahkan sin, satajidu. Tambahkan fa, jadinya fasatajidu. Fasatajiduhu, engkau akan mendapati dia fi maktabil musyrif, di kantor musyrif. Musyrif itu artinya ya pengawas atau panitia, ya. Musyrif itu artinya pengatur. Di sini kita artikan dengan panitia. Panitia atau yang mengatur an-nasyat as-saqafi. An-nasyat artinya kegiatan, as-saqafi, ya, kegiatan as-saqafi. Jadi al-musyrif fil nasyat as-saqafi, al-musyrif itu artinya panitia atau pengawas, bisa dua-duanya, ya, karena dia fa'il kata asyrafa yusyrifu, ya. Musyrif artinya yang mengawasi atau yang mengatur. Mengatur urusan apa? An-nasyat as-saqafi. An-nasyat as-saqafi artinya kegiatan budaya. An-nasyat artinya kegiatan, ya, ya, aktivitas budaya. Maksudnya berkaitan dengan budaya. Jadi di kampus itu
ya, atau di sekolah-sekolah itu di Arab Saudi sana ada kism atau bagian namanya An-Nasyat Ats-Tsaqafi yang mengatur urusan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan budaya. Ya, jadi kata si guru ini tadi, kalau kamu nanti di kantornya Muraqib itu terkunci, nggak ada orangnya, maka kamu cari dia di kantornya panitia kegiatan budaya. Ya, ada di situ dia. Dia kemungkinan ada di kantornya atau di kantor panitia kegiatan budaya. Baik. Kemudian yakhruju Ya'qub. Nah, jadi keluarlah Yakub. Karena yang diperintahkan untuk membawa kertas tadi adalah ya Yakub, kertas absen ya. Wa ba'da hunayhatin yaftahul baba syabun wa yaqifu ladaihi. Wa ba'da hunayhatin. Hunayhatin artinya lahdatin qalilah. Setelah beberapa waktu. Hunayhatin artinya beberapa waktu. Jadi artinya waktu yang singkat gitu ya. Setelah beberapa waktu yang singkat, yaftahul baba syabun, seorang pemuda membuka pintu. Wa yaqifu ladaihi, waqafa yaqifu artinya berdiri ya. Qoma yaqumu ya. Dan dia berdiri di samping ya guru tadi. Qoma yaqumu. Ba'da tahiyah, setelah dia mengucapkan salam, at-tahiyah dan ucapan salam, atas mahuli biddukhuli ya fadilatas syekh. Ya. Apakah engkau ya afwan ya kifu ladaihi artinya ladaihi ladal bab, maksudnya bukan samping guru, jadi salah terjemahkannya. Di ladaihi artinya ladal bab, jadi dia setelah membuka pintu, si pemuda tadi berdiri di samping pintu ya. Setelah dia mengucapkan salam, dia mengatakan atas mahu ya, samah ya, semahu artinya mengizinkan ya, lau samahta dari kata ini, atas mahuli biduhul, apakah engkau mengizinkan aku untuk masuk ya fadilatas syekh, wahai fadilatas syekh. Ba'da raddit tahiyah, setelah membalas ucapan salamnya, guru mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang, selamat datang. Udkhul wa aqliq al-baba. Masuklah dan kunci pintunya, tutup pintunya. Yabdu annaka talibun jadidun. Yabdu ini sudah kita buat contohnya kemarin di pertemuan sebelumnya ya. Bada yabdu itu artinya sepertinya atau tampaknya. Ya, sepertinya kamu adalah talibun jadidun, adalah santri baru. Mas muka, siapa namamu? Wa min aina anta? Dan dari mana kamu? Si pemuda tadi mengatakan, Ismi Muhammad, ya, Ismi Muhammad bin William, wa ana min Kanada. Ismi Muhammad bin William. Nama saya adalah Muhammad ibnu William, ya, anak dari William. Wa ana min Kanada. Saya berasal dari Kanada. Jadi bukan orang Arab. Ahadisu ahdin bil islami anta. Ma'rufnya Kanada itu ya meskipun banyak kaum muslimin di sana tapi masih minoritas. Jadi si guru bertanya, ahadisu ahdin bil Islam. Hadis ya dalam konteks seperti ini artinya jadid. Ya, jadid artinya baru. Ahdin zaman. Apakah engkau baru zamannya dengan Islam? Maksudnya apakah engkau baru masuk Islam? Ini ada dalam hadis Nabi ya, tentang hadis Zatu Anwat itu. Wa nahnu udasa ahdin bi kufrin. Ya. Kala itu para sahabat karena baru-baru masuk Islam, mereka minta dibuatkan ya pohon tempat menggantung senjata untuk minta keberkahan agar menang di medan perang. Bagaimana dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Ya, karena mereka belum paham Islam. Ya, Islam itu ya, tidak mengajarkan hal-hal seperti itu. Ya, jadi mereka mengatakan atau para sahabat mengatakan hudasa ahdin bi kufrin. Hudasa itu zaman dari hadis, artinya baru masuk Islam. Kala itu kami baru masuk Islam, belum paham. Jadi gurunya bertanya kepada Muhammad bin William ini, apakah kamu baru masuk Islam? Muhammad menjawab, "Na'am." Tentu Muhammad ini adalah ya nama barunya ya. Baik. Kemudian si guru mengatakan, Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita kepada Islam. Mata aslam ta'i akhil karim. Ya, kapan engkau masuk Islam wahai akhil karim? Ini di antara kebiasaan orang Arab ya, manggil saudara itu dengan akhil karim, entah lebih tua atau lebih muda. Ya, akhil karim. Baik. Kapan kamu masuk Islam?
aslamtu ama alfun wa tis'umi'ah wa wahid wa samanin. Ya. Saya masuk Islam pada tahun 1981 Masehi. Ya, 1981. Baik. Nah, jadi ini cara bacanya ya. Ini memang belum kita bahas di jilid yang ketiga ini. Cara bacanya itu mulai dari ribuan ya. Jadi 1000 itu alfun ya. Ya, kalau di sini karena ama, jadi dia ngikut ke sini nanti sebagai apa namanya? Tapi jadi mansub berarti. Jadi kita katakan alfan. Alfan watis amiatin ya, 1900. Berarti 1000 tadi alfan 900 ya tis amiatin. Kemudian baru dari 1 ke 8. Ya, 1 wahidun wahidan wa samanin. Ya, 1 80. 80 tambah 1 maksudnya 81. Baik, kita tuliskan cara bacanya ya. Ya, kita bacanya alfun boleh, alfan boleh bebas. Alfan wa tis'amiatin ya wa wahidan wa samanina ya miladiyah. Miladiyah itu artinya Masehi. Baik, ini dia cara bacanya ya kalau dalam tulisannya. Alfan wa tis'amiatin wa wahidan wa samanina miladiyah. 1981. Kemudian si guru bertanya lagi, selama abawaka, abawaka itu musanna dari kata abun, berarti bukan berarti dua orang bapak, maksudnya orang tua, ya, ibu dan bapak maksudnya. Yang namanya musannayat. Selama abawaka, apakah kedua orang tuamu juga telah masuk Islam? Muhammad menjawab, lamma yuslim abi, lamma belum. Yuslim masuk Islam, abi bapakku, jadi bapakku belum masuk Islam. Hadahullahu, semoga Allah memberinya petunjuk. Amma ummi fa aslamat walhamdulillah, adapun ibuku fa aslamat, dia telah masuk Islam, walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mada ya'malu abuka, apa yang dikerjakan oleh bapakmu, maksudnya pekerjaannya sebagai apa? Muhammad menjawab, huwa mudiru muthafin, dia adalah mudir muthaf, ya, kepala museum. Muthaf itu artinya museum, ya sudah pernah kita bahas ya. Muthaf itu artinya museum. Jadi mudir di situ artinya kepalanya, ya, kurator lah gitu ya, kepala museum. Ha'a khitabal mudiri, ha'a artinya hata, gitu ya. Inilah ya khitab. Khitab itu artinya ya, ya surat ya. Khitabal mudir artinya surat dari mudir. Jadi khitabal ya ini artinya risalah. Bedanya risalah dengan khitab, kalau khitab itu berisi informasi atau pemberitahuan, ya, perintah dan sebagainya, anjuran, misalkan perintah dari kepala desa mengirimkan surat kepada lurah atau kepada camat, nah itu khitab. Tapi kalau seorang ya suami mengirim istrinya surat, nah itu risalah. Baik. Jadi khitab ini artinya surat resmi gitu ya. Kalau risalah kan bisa resmi bisa tidak. Ha'a khitabal mudiri. Ini dia surat dari mudir. Ya, surat pengantar begitu ya. Yang menunjukkan bahwasanya dia beneran murid baru gitu. Baik. Kemudian si guru yaqra'ul khitaba, dia membaca khitab tersebut kemudian mengatakan innal mudira yusni 'alaika katsiran. Sungguhnya mudir, kepala sekolah, yusni itu fi'il mudhari dari asna ya. Asna yusni artinya memuji. Ya, sungguhnya mudir memuji engkau kasiron banyak, artinya sungguhnya mudir banyak memujimu ya di dalam surat ini. Jazahullahu khairan, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Min aina laka hadzal mushaful jamilul ladzi biyadika? Min aina laka, kalau di kalimat min aina laka itu artinya dari mana kamu dapat ya. Dari mana kamu dapat? Misalnya ada orang bawa makanan, min aina laka hadzal ta'am, dari mana kamu dapat makanan ini? Ya. Sama kalau di dalam Al-Qur'an konteksnya anna laki hadza. Dikata min aina laka atau min aina laki,
Itu sama dengan anna laki hada. Min aina laka hada al-mushaful jamil. Dari mana kamu dapat mushaf yang bagus ini? Alladzi biyadika, yang ada di tanganmu. Ya, yang mushaf yang dibawa sama si Muhammad ini bagus mushafnya. Dapat dari mana? Muhammad menjawab, a'tanihil mudiru, a'tanihi. Ya. A'tanihi ini berasal dari beberapa kata di sini. Yang pertama a'ta, ya. A'ta artinya memberi, tambahkan ni artinya saya. Jadi dia telah memberikan kepada saya. Apa yang diberikan? Huwa. Huwa di sini adalah mushaf al-jamil tadi, ya. Al-mushaf al-jamil. Nah, jadi dari kata a'ta ini kan domirnya huwa juga, ya. Ya, siapa a'ta ini? A'ta yang ini kembalinya ke al-mudir, ya. Ni ini kembalinya ke Muhammad, huwa ini kembalinya ke mushaf. Jadi a'ta artinya memberi. Siapa yang memberi? Mudir. Kepada siapa memberi? Kepada saya, itu Muhammad. Apa yang diberikan? Mushaf, huwa, ya, karena mushaful dzakar jadinya huwa. Berarti kalau muannas a'taniha, gitu ya. Jelas itu ya. Jadi ada dua maf'ul di sini. Jadi a'ta itu dia membutuhkan dua maf'ul, ni sama huwa, dhamir huwa. Nah, nanti kita bahas ini di pembahasannya. Itu sekarang kita penting paham dulu arti dari kalimat-kalimat ini. Jadi dari mana kamu dapat mushaf yang bagus yang ada di tanganmu ini, wahai Muhammad? A'tanihil mudiru. Saya diberikan mushaf ini oleh mudir, oleh kepala sekolah. Wallahi laqad surirtu katsiran biliqaika. Demi Allah, saya surirtu. Ya, sarra yasurru artinya bergembira, senang. Saya sangat senang liqaika. Liqa artinya bertemu. Ya. Saya sangat senang bertemu denganmu. Wa inni mu'jabun bika, dan saya kagum denganmu. Mu'jab artinya kagum. Ya, dari kata ajab artinya kekaguman. Kalau ujub itu kekaguman pada diri sendiri. Ya. Wa inni mu'jabun bika, saya kagum denganmu. Kaifa wajadtal jami'atal islamiyah? Bagaimana engkau mendapati jamiah Islamiyah? Ya. Kalau dikatakan kalimat seperti ini, kaifa wajadta, itu maknanya adalah kaifa al-jami'ah al-islamiyah. Bagaimana menurutmu jamiah Islamiyah itu bagus apa tidak? Apakah ada pengalaman yang tidak menyenangkan? Kalau ada pengalaman yang menyenangkan, apa itu? Dan sebagainya. Ya. Itu mana dari kaifa wajadta. Ya. Contohnya misalkan yang lainnya, ya, seorang istri memasak, ya, masakan makanan untuk suaminya. Setelah makanan tersebut dimakan, disajikan dan dimakan oleh suaminya, si istri ini kan nunggu feedback atau review dari suaminya. Makanannya enak apa tidak? Maka dia akan bertanya kepada suaminya, kaifa wajadatat ta'am? Ya, kaifa wajadatat ta'am? Bagaimana engkau mendapati makanan itu? Bukan berarti dari mana dapatnya atau ya beli di mana, bukan. Yang maksudnya adalah menurutmu makanan ini bagaimana? Ya, makanan ini kamu merasakannya sekarang gimana? Gitu. Itu makna dari kaifa wajadatal jami'atal islamiyah. Bagaimana engkau mendapati jamiah Islamiyah ini? Ya, kampus jamiah Islamiyah ini menurutmu bagaimana? Baik. Maka kemudian Muhammad mengatakan ajabatni katsiran. Ya, saya dibuat sangat kagum. Ya, ajaba, ya. Kemudian di sini karena domir hiya kembalinya ke al-jami'ah, artinya ajabatni al-jami'atu katsiran. Innaha jami'atun faridatun. Ini adalah jami'ah yang faridah. Faridah itu artinya satu-satunya. Ya, fardun itu katanya satu, mufrad itu tunggal. Artinya dia satu-satunya. Berarti bisa kita artikan dengan spesial gitu ya. Ya, spesial atau istimewa gitu ya. Ya. Nah, ini adalah kampus yang istimewa. Yadrusu fiha abnaul muslimin. Yang belajar di dalam kampus ini abnaul muslimin, anak-anak kaum muslimin, min masyariqil ardi wa magharibiha, dari ya penjuru timur sampai penjuru barat. Ya, dari timur ke barat ada semua di sini gitu, masuk dari semua negara di dunia ini ada gitu ya. Dari barat, ya, dari Eropa sana, dari Amerika, ya, kemudian dari Asia juga ada, dari daerah-daerah timur ada. Ya, ini mana dari kata masyariqil ardi wa magharibiha.
Masyariq itu jamak dari masyriq, artinya sebelah timur. Maghrib itu jamak dari maghrib, artinya sebelah barat. Ya, masyriq dan maghrib. Baik. Jadi maksudnya adalah dari semua negara. Magharibiha ha di sini ya, muannas. Kenapa? Karena al-ardu itu muannas ya. Al-ardu itu muannas. Baik. Kemudian yaktubul mudarrisu ayataini ala saburah. Si guru tadi menulis dua ayat di atas papan. Di papan tulis dia menuliskan dua ayat. Kemudian dia berkata kepada Harun, Iqra'il ayataini ya Harun. Baca dua ayat ini wahai Harun. Dan Harun ba'da al-isti'adzah wal basmalah setelah yang mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan membaca basmalah, Harun membaca ayat tadi. Bunyi ayatnya adalah yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim. Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim. Yuridun, mereka itu ingin, an yutfi'u nurallahi, untuk memadamkan. Yutfi'u tadi atfa'a yutfi'u artinya memadamkan. Mereka ingin untuk memadamkan cahaya Allah biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Ya, afwah itu dia jamak dari kata famun ya. Famun, afwahu, afwamun atau afwahun. Ya, jamaknya banyak, salah satunya adalah afwahihim. Jadi mereka itu hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Ya, ini di surat At-Taubah ya, At-Taubah. Nah. Wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu. Wa ya'ba, dan Allah ya, ya tidak akan memadamkan cahayanya sampai ia yutimma nurahu, sampai Allah menyempurnakan cahayanya. Atamma yutimmu artinya menyempurnakan. Ya. Akmala yukmilu ya. Atamma timmu. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir itu benci. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Walladzi arsala rasulahu bil huda, dialah zat yang mengutus rasulnya bil huda, membawa petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar, liyuzhirahu 'alad dini kulli, untuk menampakkan agama yang benar tersebut, 'alad dini kulli, di atas agama yang lain seluruhnya, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang pelaku kesyirikan itu membenci hal itu. Surat At-Taubah ayat 32 sampai ayat 33. Kemudian Al-Mudaris mengatakan fakiru fi hatainil ayatain, pikirkanlah, maksudnya ya, renungkanlah dua ayat ini. Summa ajibu anil as'ilatil muwajjahati ilaikum. Kemudian ajibu ini fi'il amr dari kata ajaba ya. Ajaba yujibu, ajibu da'i Allah ya. Summa ajibu, kemudian jawablah anil as'ilah, pertanyaan-pertanyaan al-muwajjahah ilaikum, yang diarahkan. Wajah artinya diarahkan ya. Ya. Pertanyaan yang diarahkan atau diberikan ya, ilaikum, kepada kalian. Mada yuridul kufaru ya Idris? Pertanyaan pertama, apa yang diinginkan oleh orang kafir itu wahai Idris? Ya. Jawabannya adalah yuriduna itfa'a nurillah. Mereka ingin untuk memadamkan cahaya Allah. Itfa ini bentuknya adalah masdar ya. Itfa itu masdar. Kalau di ayat tadi itu bentuknya fi'il mudhari'nya, dhamir hum ini ya, yudfi'u. Nah, ini itfa, ini masdarnya. Jadi orang-orang kafir itu ingin memadamkan cahaya Allah. Ayumkinu hadza ya Aliyu. Kemudian si guru bertanya pertanyaan selanjutnya, apakah ini mungkin wahai Ali? Diskusi sekarang bentuknya di sini. Kalau menurutmu wahai Ali, mungkin enggak ini orang kafir mampu memadamkan cahaya Allah? Maka Ali menjawab la ya. Lahada mustahilun. Lahada mustahilun. Ini adalah sesuatu yang sangat mustahil. Mustahilun itu ismul fa'il dari kata istahala yastahilu. Mustahilun artinya tidak mungkin.
Ya, la di sini bukan lihada ya, tapi la bacanya lahada. Namanya lamul ibtidah. Nanti akan ada pembahasannya ini ya. Baik. Di lahada mustahilun ini adalah sesuatu yang sungguh sangat mustahil, ya, sangat tidak mungkin terjadi. Kemudian Mudaris bertanya lagi kepada Yunus, wa madza yuridullahu ya Yunus, dan apa yang Allah kehendaki wa Yunus? Di dalam ayat tadi Yunus menjawab yuridu itmama nurihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala ingin untuk menyempurnakan cahayanya. Ya, dan keinginannya Allah itu pasti terwujud. Ya, yaf'alu ma yasha. Baik. Itmam ini adalah masdar. Ya, masdar dari kata atamma yutimmu di ayat tadi. Ya, yang dikatakan di ayat tadi apa? Illa an yutimma nurahu. Ini yutimma, ini fi'il mudhari'nya. Itmam ini masdarnya. Nah. Kemudian Mudaris bertanya kepada Syuaib, "Atadhkuru ayatan ukhra fi hadzal ma'na ya Syuaib?" Apakah engkau bisa menyebutkan satu ayat lain yang maknanya sama dengan ini wahai Syuaib? Syuaib menjawab, "Na'am." Qala ta'ala fi surat As-Saff. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat As-Saff, "Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun." Dan Allah mutimmu. Nah, mutimmu ini ismul fa'ilnya. Bagaimana cara membuat ismul fa'ilnya, bagaimana cara membuat masdarnya, itu yang kita bahas di pelajaran bagian yang kedua, ketiga, dan seterusnya insyaallah. Baik. Jadi yutimmu tadi adalah fi'il mudhari'nya. Itmam itu masdarnya. Mutimmu itu isim fa'ilnya. Artinya Allah itu yang akan menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir itu benci. Bima arsalallahu rasulahu ya Muhammad. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya wahai Muhammad? Muhammad si murid baru tadi ya. Arsalahu bil huda wa dinil haq. Allah mengutusnya dengan huda dan petunjuk dan agama yang benar sesuai dengan ayat tadi, karena Allah mengatakan di ayat tadi walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nah, kemudian narasinya yadkhulu Ishaq. Masuklah Ishaq. Ya, Ishaq ini baru datang dia. Mudaris mengatakan al-an ta'ti wa qad ausyakad darsu an yantahiya. Sekarang kamu datang. Ya, padahal sungguh ausyaka yushiku ini fi'il madhi artinya hampir. Ya. Ya. Pelajaran hampir an yantahiya, intaha yantahi artinya berakhir atau habis. Di sini dikatakan berakhir. Ya. Ausyaka darsu an yantahiya, pelajaran hampir berakhir. Ya. Ausyaka ta'amu an yantahiya, ya, makanan itu hampir habis. Ya. Dan seterusnya. Jadi penggunaan ausyaka ini seperti ini ya. Jadi harus pakai an nanti dia. Ausyaka an gitu ya. Nanti kita bahas juga ini nanti. Baik. Jadi kata si guru, ya, al-an tati, sekarang kamu datang padahal pelajaran sudah hampir berakhir. Ini kalimat tanya, ini pertanyaan di sini bukan pertanyaan putus jawaban, ini pertanyaan retoris. Maksudnya, kenapa kau baru sekarang datang? Ya, ini pelajaran udah mau habis. Ya, ini makna dari kalimat ini. Kemudian Ishak menjawab, ma'ziratan ya Ustaz. Ya, ya, ana minta maaf Pak Ustaz. Ya, ma'ziratan artinya permohonan maaf. Asif ya Ustaz. Ya, ma'ziratan itu artinya saya menyesal. I'm sorry gitu ya. Zahabtu ila maktabil barid. Tadi saya pergi ke kantor pos dulu. Maktabil barid kantor pos untuk irsali barqiyatin, untuk mengirim barqiyah. Ya, barqiyah itu artinya telegram. Ya. Saya ke kantor dulu untuk mengirimkan telegram. Telegram itu pesan kilat ya, kalau sudah zaman sekarang sudah tidak digunakan lagi semua orang-orang. Faqad wasala akhi al-barihata. Ya, jadi tadi malam al-barihah artinya tadi malam. Ya, al-barihah di sini zarfuz zaman, keterangan waktu. Ya, tadi malam. Jadi tadi malam saudara saya, ya bisa kakak, bisa adiknya, wasala telah tiba. Tiba ke sini maksudnya. Fa arsaltu barqiyatan ila abi, maka saya mengirim telegram kepada bapak saya. Ukhbiruhu fiha, di dalam telegram tadi saya memberitahukan ya kepada bapak saya tentang salamati usulihi, ya, keselamatan tibanya saudara saya. Maksudnya adalah ya,
Saya ingin memberitahukan kalau ya saudara saya sudah sampai ke sini, sudah bertemu dengan saya dalam keadaan selamat, ya, tidak kurang suatu apapun. Ya, ingin mengabarkan saja ke orang tuanya di kampung. Baik, Mudaris pun mengatakan la ba'sa, la mani', la ba'sa, itu artinya sama, artinya tidak apa-apa. Baik, kalau begitu nggak apa-apa, kamu terlambat, ya, tapi pelajaran sudah mau berakhir. Baik, ini la ba'sa, artinya tidak apa-apa. Baik, itu dia hiwar antara al-mudarris dengan at-talabah. Nah, ada pertanyaan di situ. Lima lam yahdur Utsman, kenapa Utsman nggak hadir? Ya, nahu musabun bisalin syadid. Ya, karena dia ya tertimpa mencret. Mata aslama Muhammad, kapan Muhammad masuk Islam menurut teks tadi? Ya, jawabannya adalah ya ketika tahun 1181 gitu ya. Fi sana ya, alfin wa ya tis'omi'ah wahid wa thamanin. Dan nomor tiga, lima ta'akhara Ishaq. Kenapa Ishaq terlambat? Ishaq terlambat li'annahu dhahaba ila maktabil barid li'irsali al-barqiyah. Karena dia pergi ke kantor pos untuk mengirim telegram. Baik. Itu dia hewarnya. Insyaallah taala di pertemuan selanjutnya di 17 bagian B kita akan masuk ke pembahasan sorof, yaitu fi'il mazid bab af'ala. Ya, Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.